baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap kalimat basmalah agar materi pembelajaran pada siang hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Bersama-sama mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke. Banyak. Siapa aja? Manusia. Rizky. Muhammad Rizky Pratama. Rizky Bilar. Oh, Pratama. Keterangannya apa? Kaki. Ada lagi? Maharani kenapa? Kaki juga. Kenapa lagi? Udah? Sarah kenapa? Izin. Tapi tadi berangkat apa enggak? Enggak. Satu lagi siapa? Ayu kenapa? Sakit juga. Baik, kita doakan supaya teman-teman yang sakit segera lekas sembuh dan diberikan nikmat kesehatan lagi agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Dari teks cerpen yaitu ada yang pertama ada unsur intrinsik. Nah, sebelum kita masuk ke materi unsur intrinsik, Ibu ingin bertanya untuk mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya yaitu mengenai apa? Pengertian dari teks cerita pendek. Ada yang tahu pengertian dari teks cerita pendek? Karangan pendek yang mengisahkan tentang kembali kehidupan tokoh yang penuh ya, betul sekali. Tadi siapa yang menjawab? Saya. Namanya siapa? Saya. Beri tepuk tangan untuk Kesha. Teks cerita pendek itu merupakan salah satu karangan dari karya sastra berjenis prosa. Jadi karya cerita pendek itu bersifat fiktif atau imajinasi atau khayalan, dan itu dikemukakan atau dimuat secara jelas, singkat, padat, dan mudah dimengerti oleh pembacanya. Itu ada 7. Yang pertama ada apa? Tema. Ya, tema itu apa? Merupakan apa? Ya, jadi tema itu dapat dikatakan sebagai ide, tujuan utama atau topik. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tahu bedanya tokoh sama penokohan? Tahu. Ya, betul. Tokoh itu pelaku. Kalau penokohan itu apanya? Ada sifat karakter yang dimiliki oleh setiap tokoh. Lalu yang ketiga ada alur itu apa, anak-anak? Ya, alur itu bisa disebut sebagai rangkaian dari sebuah peristiwa itu. Bagaimana peristiwa itu terjadi. Lalu yang keempat ada latar atau yang biasa disebut setting. Latar itu apa? Biasanya ada latar apa aja? Tempat, waktu, dan suasana. Lalu yang kelima ada karena pengarang itu merupakan posisi pengarang dalam menceritakan sebuah cerita. Lalu yang keenam ada gaya bahasa itu biasanya merupakan ciri-ciri atau ciri khas dari seorang pengarang, misalnya menggunakan diksi atau majaz. Lalu yang terakhir ada amanat atau pesan moral. Lalu yang kedua ada lalu yang ketiga puncaknya itu biasanya disebut apa? Atau konfliknya memuncak atau turning point. Lalu konfliknya mulai mereda disebut klimaks atau konfliknya menurun. Lalu yang terakhir ada tahap penyelesaian atau resolusi. Saat itu ditampilkan ada pengenalan tokoh, pengenalan penokohan, pengenalan latar, baik itu latar waktu, tempat maupun suasana. Lalu pada penampilan masalah itu biasanya mulai dikenalkan ada konflik apa yang terjadi di cerita tersebut. Nah, puncaknya
dan tokoh lainnya itu saling berkaitan. Lalu konflik yang mulai menurun itu biasa disebut sebagai anti klimaks. Jadi di sini udah ada solusi dari penyelesaian masalah atas konflik tadi. Lalu di bagian akhir itu ada penyelesaian, itu dimana biasanya tokoh yang merasa jahat atau tokoh antagonis itu mulai sadar. Latar itu bisa merujuk ke latar tempat, latar hubungan waktu, lalu latar lingkungan atau keadaan, atau biasa disebut sebagai latar suasana. Nah, kalau ada pertanyaan kapan cerita dalam cerpen itu terjadi, itu termasuk latar apa? Waktu, ya betul. Kalau misalnya ada pertanyaan di mana konflik itu terjadi, ya tempat. Lalu kalau ada pertanyaan bagaimana keadaan atau ya biasanya kalau menuju ke keadaan, bagaimana keadaan di dalam tokoh itu menuju ke suasana. Baik, Ibu ada lagu pembelajaran yaitu pakai lagu Satu-Satu Sayang Ibu. Apa dia? Oh iya. Kita mulai anak-anak, ayo. Oke. 1, 2, 3. Tema latar tokoh sudut pandang gaya bahasa alur dan amanah. Mari kita sama-sama hafalkan unsur-unsur cerpen itu ada 7. Oke, baik. Jadi setelah kita mempelajari terkait dengan unsur-unsur intrinsik dari cerita pendek, sekarang Ibu minta kalian berkelompok 4 orang, bukan belakang aja, mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Iya. Tema itu apa tadi? Topik, bahasan atau gagasan utama. Dibaca dulu teknik aja. Baik sih. Ya, ya betul. Sama siapa? Mari. Kerja kerasnya siapa di situ? Pokoknya siapa? Ini saja temanya singkat. Tema itu singkat biasanya. Hadiah selain itu selain temanya kerja keras, tadi ada apa temanya? Kan antara semut sama belalai bersama menolong. Kalau tolong menolong itu artinya apa? Ada kaitan persahabatan. Kan antara si semut kan menolong belalang kan? Ya. Yo. Baik, setelah tadi anak-anak sudah mengerjakan LKPD atau lomba kerja dan penugasan yang diberikan terkait dengan unsur-unsur intrinsik dari teks cerita pendek. Di sini Ibu mau ingin kalian supaya mengingat kembali materi tadi. Unsur intrinsik itu ada apa aja? Yang pertama, ya betul. Nah, kita refleksi kegiatan belajar hari ini sekali lagi dengan menyanyikan lagu pembelajaran terkait dengan unsur intrinsik teks cerita pendek. Yuk, dimulai 1, 2, 3. Oke, 1. Tema latar tokoh sudut pandang.